Hai sahabat Gathering Counseling, sekarang saya akan membacakan email yang masuk. Tapi sebelumnya bersama saya ada Ibu Helena dari Gathering Counseling. Saya pria usia 27 tahun, sekarang saya bekerja di kantor sambil bantu bisnis papa. Sebenarnya, saya sudah bantu bisnis papa dari tahun 2015. Dalam waktu dekat ini, saya berencana berhenti dari kantor dan akan sepenuhnya masuk ke dalam bisnis keluarga. Cuma belakangan ini saya terganggu karena saya sering konflik dengan papa. Sebenarnya dari dulu tuh suka konflik. Namun kalau saya akhirnya akan bergabung dengan papa saya, apakah saya akan kuat? Papa suka menyerang saya dengan bilang kalau saya itu lelet dan bakalan kalah deh sama pesaing. Tapi saya sebenarnya nggak suka terlalu agresif seperti itu. Bagi saya lebih baik menghitung dengan teliti, bukan hanya cost namun risk manajemennya. Jadi ini baiknya gimana ya, Bu? Ya, kalau kita ngelihat nih, Chris ya, tentang email yang masuk ini. Jadi kita melihat ada keluarga, papa dan anak yang relasi sebenarnya orang tua dan anak, tapi gabung nih di dalam satu bisnis. Nah, konflik itu emang sering terjadi. Karena kenapa? Karena si papa tuh merasa dia di atasnya anak ya, karena kalau di rumah kan orang tua di atas anak gitu otoritasnya. Tapi kemudian kalau di kantor dia pun merasa dia bosnya dari anak. Nah, kalau konflik bisa ngebawa-bawa masalah rumah biasanya. Apa yang dia tahu tentang anak menjadi serangannya gitu. Jadi seringkali jadi agak konfliknya tuh jadi agak kemana-mana. Cukup dipahami sih dan cukup sering terjadi. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini memang kalau anak dan orang tua itu gabung dalam bisnis keluarga, sebaiknya pertama adalah mereka harus set boundaries, bikin batasan-batasannya. Contoh dari batasannya tuh gimana ya, Bu? Lebih jelasnya. Ya, jangan misalnya masalah di rumah gitu. Misalnya si papa kesel sama si anak di rumah, dibawa-bawa ke kantor. Nah, kalau misalnya si papa kesel sama anak di rumah lalu dia ke kantor, kan dia nggak bisa lampiasin kesel yang di rumah kan. Tapi kebetulan karena anaknya dia lihat lagi di kantor atau anaknya itu berinteraksi dengan dia dalam masalah kantor padahal sebelumnya masalah rumah, kan dia bisa jadi kesel lagi atau menyerang si anak. Dan kadang-kadang orang tua pun menyerang anak itu bisa dengan kata-kata yang cukup personal yang jadinya menyakitkan buat si anak. Padahal mungkin si papa kalau di kantor milih-milih kata-kata, kadang-kadang juga ada orang seperti itu kan. Nah, boundariesnya tuh mesti di-set, mana yang family life gitu, yang mana yang bisnis, itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali dalam konflik seperti ini, yang diserang itu pribadinya, bukan isunya. Nah, pada saat yang diserang pribadinya, kamu tuh lelet, kamu sih gini, kamu sih gitu, si anak jadi merasa diserang, si anak jadi defensif kan, lalu menyerang balik gitu. Jadinya jadi serang-serangan, bukan ngomongin isunya. Misalnya sebenarnya si papa kalau lagi ngomong kayak gitu, si papa tuh lagi apa sih? Dia lagi khawatir kalah sama pesaing. Terus dia lagi khawatir atau pengen tahu apa sih yang direncanakan oleh anaknya dengan tanda kutip kelihatan lelet. Padahal si anak punya reason ternyata bahwa dia lebih baik sedikit perlahan tapi dia bisa yakin dengan perhitungan-perhitungan dia. Nah, itu masing-masing kan ada benernya juga gitu kan. Nah, jadi kalau pas dari konflik itu balik ke problemnya. Misalnya problemnya apa? Takut kalah sama pesaing. Problemnya apa? Harus lebih cepat dan segala macam. Jangan menyerang. Nah, kalau saat menyerang itu biasanya kita pakai you statement, kalimat-kalimat kamu. Kamu tuh lelet, kamu tuh itu. Nah, yang ketiga itu makanya kita harus pakai I statement. I statement itu jadinya si papanya tuh bilang gitu loh, kalau misalnya apa yang menjadi kekhawatiran, keraguan dia di depan. Melihat anaknya, mungkin dia melihat anaknya itu jauh lebih muda dari dia. Dia memposisikan dirinya lebih paham dunia bisnis. Lah dia khawatir lihat anaknya, ya dia ngomong, saya tuh khawatir kamu tuh gini, kamu kelamaan ngitungnya, atau kamu mungkin belum paham cara menghitungnya, boleh saya bantu, misalnya kayak begitu. Atau misalnya si papa yang menyerang dengan you statement, tapi si anak bisa menggunakan I statement itu juga membantu gitu. Misalnya si papa, contoh lah kayak tadi lagi yang dia sampaikan ya, si papa tuh bilangnya, kamu tuh lelet, nanti kita kalah dong sama pesaing kita gitu.
Nah, si anak bisa ngomong I statement-nya, dia bisa bukannya menyerang balik si papa gitu, dia bisa bilang, iya Pak, tapi saya berpikir bahwa kalau kita lebih hati-hati memang memakan sedikit lebih waktu, tapi itu lebih menyelamatkan bisnis kita. Kita lebih bisa membaca pasar dan kita lebih tajam dalam promosi-promosi kita gitu, dan akhirnya profitnya juga lebih besar. Nah, itu yang penting. Nah, makanya kalau si anak bisa menggunakan I statement, dia juga jadi bisa menolong kan gitu. Konfliknya nggak berkepanjangan. Nah, itu sih kurang lebih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menolong anak ini di dalam bisnis keluarga. Memang itu besar potensi konfliknya tuh, Chris. Cuman kalau misalnya bisa memanage-nya, oke sih sebenarnya bisnis keluarga. Oke, udah jelaskan ya sahabat Garing Konseling. Terima kasih juga kepada Ibu Helena yang sudah meluangkan waktunya. Kalau misalnya kalian masih butuh layanan konseling lagi, bisa hubungin Ganti Konseling di kontak aja. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga membantu. Terima kasih.